Ya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Ini saya ingin menyapa dulu sama teman-teman semua nih. Banyak adik saya nih, ada Amel, ada Daniel, ada Bu Heti. Terima kasih Bu Heti sudah hadir, Bu. Ini senior saya. Ada Vena, ada Lita, Akbar, Rizky, Iren, Michelle. Thank you Michelle udah hadir. Mas Sugi, thank you sudah hadir, sama Mas Ruhin. Terima kasih sudah hadir. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi semua. Hari ini kebetulan saya berkesempatan untuk bekerja sama ini sama Mas Hamdi gitu ya. Jadi saya HRD Bintang 7 juga, kemudian saya juga kebetulan mahasiswa S2 Psikologi, di mana berinisiatif untuk mengundang Mas Hamdi untuk menjadi narasumber kita di sharing session kali ini. Harapannya yang pasti akan membawa atau menginspirasi rekan-rekan semua untuk menerapkan nilai-nilai positif yang ada dalam pekerjaannya. Saya sapa dulu Mas Hamdi. Halo Mas Hamdi. Silakan dibuka kamera. Wah. Halo, selamat pagi Bapak. Mas Hamdi. Thank you Mas Hamdi sudah mau menjadi narasumber saya, Mas Hamdi. Yes, sama-sama Pak Fatra. Ya, oke. Teman-teman semua. Ya, Mas Hamdi mungkin maskernya dilepas aja kali Mas Hamdi, biar kita semua kenal sama sosok Mas Hamdi. Yes. Ya, kira-kira saya kenal Mas Hamdi ini di 2011 ya Mas ya, kita kenal ya. Kebetulan saya dulu HRD-nya di Astrido. Astrido itu Daihatsu, Toyota, Isuzu. Kemudian beliau menjadi sales di Daihatsu, dan siapa yang tidak kenal beliau karena prestasinya sangat mentereng. Wah, dan kebetulan beliau mau berteman sama saya karena sering nitip sales ya Mas ya. Ya, betul. Nitip sales untuk jadi sales ya, perekrutan ya. Ya, oke. Sebenarnya siapa beliau? Saya share dulu hari ini untuk rundown acaranya. Ya, rundownnya yang pasti nanti saya tadi kita sudah perkenalan sendiri, kita kenal moderator, kemudian nanti perkenalan sama narasumber, kemudian nanti ada sharing session sama penutup, gitu ya. Nanti ini relax aja, diskusi aja. Kalau ada yang ingin bertanya silakan gitu ya. Ini berbagi aja pengalaman hidup, di mana yang saya kenal untuk Mas Hamdi dari nol, dari kampung ya Mas ya katanya ya, dari Wonosobo. Dieng, kalau yang tahu Dieng. Ya, Dieng, kemudian anak kampung kalau kata Mas Hamdi menyebutnya anak kampung, kemudian hijrah ke Jakarta, kemudian menjadi seorang sales. Salesnya bukan sales yang jualan umum lagi, tapi salesnya mobil yang nilainya ratusan juta. Wah, di sini ada teman-teman juga tuh, ada bos Auto 2000 juga tuh, Mas Sugi tuh. Halo Mas Sugi. Ya, oke. Kemudian saya akan sampaikan untuk biodata dari narasumber sendiri. Mas Hamdi, seperti yang saya sampaikan, itu lahir di Wonosobo 87, masih muda, pada 34 tahun ya Mas ya. Alamat saat ini ada di Tangerang, kemudian pendidikan terakhir itu SMA. Ya, kemudian riwayat pekerjaan ini agak menarik nih, karena sebelumnya itu menjadi operator telepon di Bank CIMB Niaga. Dulu zaman-zamannya masih outsourcing ya Mas. Kemudian di 2010 loncat, ini loncatnya jauh banget. Dari back office, kemudian diminta untuk memberanikan diri untuk ngomong menjadi sales training Daihatsu. Tetap masih di Daihatsu, tapi ini jabatannya semuanya sepertinya naik nih. Junior sales eksekutif, senior sales eksekutif, platinum, sampai sekarang itu adalah sales head Zuki. Ya Mas. Nah, ya, yang menginspirasi itu kenapa saya mengajak Mas Hamdi. Nah, apa aja sih prestasi mentereng Mas Hamdi yang sudah pernah diperoleh? Ini ada kontes DAC. DAC itu Daihatsu Ambassador Club. Ini tingkat nasional ya Mas ya? Ya, ini itu ya, ini tingkat nasional. Jadi semua Daihatsu segala macam di Indonesia ini kan macam-macam tuh, bukan hanya ada Astrido, ada Auto 2000 segala macam.
diadu ya Mas ya, nasional penjualannya kemudian menjadi 80 unit per tahun ya Mas ya, bukan per bulan kan ini? Per tahun, sehingga mendapat grade-nya silver. Kemudian 2012 ada lagi penjualannya dinaik nih ya, silver, gold, platinum ya. Paling tinggi apa? Platinum ya Mas ya. Dengan penjualan 129 unit. Wow. Ini Daihatsu. Luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak gitu ya. Karena kita lihat ini memang wow prestasinya luar biasa gitu. Kemudian ada grade gold. Ini adalah tingkat nasional yang DAC. Kemudian yang di bawahnya itu adalah lebih tingkat ini ya Mas ya, Astrido ya, satu Astrido. Sebutannya adalah King of Astrido. Wah, luar biasa kalau udah nyebut King ya. Dari berapa ya waktu itu cabangnya Astrido Mas? Saya lupa sih. Ada 8 ya. Berapa? 8 tuh. Dari 8 dan yang pasti salesnya banyak. Karena jadinya saingannya antar sales sendiri itu ya. Dan Mas Hamdi ini adalah King Astrido di 2013, the best Terios karena penjualan Teriosnya sangat baik sampai ke best grade platinum. Wah, luar biasa nih. Best grade segala macam ya. Nah, nanti kita banyak ngobrol. Kita akan bercerita mulai dari masa kecil Mas Hamdi itu ngapain aja. Kemudian nanti akan ada masa dewasa, masa beranjak ke Jakarta, masa bekerja, kemudian sampai sekarang menjadi bosnya Suzuki. Luar biasa sih, bangga saya nih bos gede ya, temenan. Ternyata saya temenan sama bos gede ya. Nanti kita bercerita banyak ya Mas ya. Oke, silakan mungkin Mas Hamdi kita langsung mulai saja untuk sharing sessionnya. Itu mulai dari ketika Mas kecil nih Mas. Silakan bercerita Mas. Oke, thank you atas kesempatannya ini Mas Patra. Selamat pagi Bapak Ibu. Agak jauh Mas suaranya Mas, mungkin agak di nggak usah pakai headset kali ya Mas Hamdi ya. Ya, silakan Mas Hamdi. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Patra, mahasiswi S2 Psikologi Universitas. Mahasiswa. Oh ya, sorry. Mahasiswa saya pakai rok nanti. Mahasiswa. Selamat pagi Bapak Ibu partisipan yang udah meluangkan waktu untuk join di sini. Perkenalkan, nama saya Hamdi. Oke, nama saya Hamdi. Saya dari lahir dan gede itu di kampung. Ketika mungkin bagi yang hobi hiking tahu daerah Wonosobo karena di sana banyak pegunungan. Ada Gunung Prau, ada Sumbing Sindoro. Bagi yang suka hiking mereka hafal untuk itu. Dan kesempatan ini sesi sharing ya Pak Patra ya. Ya. Kita sharing Mas Patra dalam hal ini perjalanan hidup dari zaman dulu saya kecil sampai saya berdiri saat ini itu adalah sebuah roller coaster kalau saya bilang ya. Jadi udah up and down, itu udah up and down, udah banyak dilalui. Dari macam-macam asam manis garam udah dilalui. Oke, jadi sedikit mungkin saya akan saya akan cerita dari pertama kali kok ketika saya di-join untuk acara ini, untuk sesi inspiration, ketika Mas Patra kontak saya, loh nggak salah, saya bilang masih banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih menginspirasi gitu. Enggak, oh ya udah, akhirnya setelah ngobrol panjang lebar, saya iakan dan saya akan coba. Nah, saya itu dari masa kecil itu boleh dibilang
background-nya itu adalah kalau boleh dibilang itu orang hidup di bawah garis kemiskinan. Hidup di sebuah ini biografi ya sebenarnya. Hidup di sebuah dusun jauh dari perkotaan, jauh dari hingar-bingar. Masa-masa sekolah saya pun masa-masa cukup sulit. Bahkan even ketika masa dulu di kampung itu pernah ngerasain namanya listrik belum masuk, ketika ngerasain gosok baju itu masih pakai arang, dan itu fase-fase itu udah benar-benar dilalui, dan itu true story. Jadi bukan asal, tapi memang itu adalah realita. Nah, jadi dulu ketika masa kecil kita sekolah SD ya, SD oke sekolah, dan bahkan untuk menuju tingkat SMP pun saya harus menempuh jalan kaki setiap hari, karena SMP itu kan harus yang negeri adanya di tingkat kecamatan. Itu pun juga saya harus menempuh jarak kurang lebih 5 kilo dan menggunakannya apa? Menggunakan sepatu, dan kita jalan kaki. Oke, jadi teman-teman sudah kurang lebih kebayang ya, kurang lebih di daerah dusunnya versi apa. Kalau kalian tahu Dieng ke kota satu jam, jadi dari kota ke kampung saya itu 1 jam. Wonosobo cukup luas, orang yang terkenal mungkin kalau di familiar teman-teman di Jakarta adalah Diengnya. Nah, tapi memang kita di bawah kaki-kaki gunung, daerah dusun, yang notabene butuh perjuangan, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ketika saya perjalanan dari SMP pun saya juga harus jalan kaki, mengalami yang namanya tidak bawa uang saku, itu udah hal yang biasa gitu. Jadi dari zaman kecil pun udah merasakan hal seperti itu teman-teman. Nah, beranjak dewasa pun, beranjak menuju ke SMA. Beranjak menuju SMA itu saya juga mulai 1 tahun pertama saya masih jalan kaki, 1 tahun pertama jalan kaki. Setelah itu udah mulai ada angkutan umum. Saya di tahun kelas 2 itu saya mulai naik kendaraan umum, untuk mobilitasnya. Cuma satu hal, kita dari kecil memang notabene memang sudah dalam artian dididik dalam artian untuk belajar mandiri. Belajar mandiri itu apa? Dalam artian berani, jangan gitu loh, ibaratnya nggak nyerah sama keadaan, tapi pada masa SMA pun juga saya cukup bikin bangga orang tua, walau notabene kita orang kampung, karena kita harus sekolah harus ke tingkat kecamatan teman-teman. Jadi bukan di sebuah desa, tapi harus ke tingkat kecamatan. Pada saat itu di kelas 2 saya dapat beasiswa prestasi. Kelas 2 dapat beasiswa prestasi pun ya itu pun ibaratnya tidak nutup untuk biaya operasional dan ibaratnya SPP bulanan dan lain sebagainya. Nah, berjalannya waktu, dulu lingkungan saya ini tingkat RT ya. Kalau tingkat RT itu masih tergolong kalau dari segi pendidikan itu masih sangat kurang. Semoga di sini kalau nggak salah tadi ada teman saya yang ikut join di sini, satu desa mungkin di tingkat daerah RT saya itu pendidikannya itu masih boleh dibilang sangat kurang. Mereka cukup lulus SD, SMP. Kalau merantau ke Jakarta, ya kerjanya di proyek, di kuli, ya ibaratnya kuli bangunan. Oh ya, tadi lupa. Background orang tua saya itu buruh tani ya, dan ibu saya ibu rumah tangga. Bukan petani ya pada masa itu, buruh. Jadi buruh itu lahannya orang yang dikerjakan oleh bapak saya. Ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ketika background daerah sekitar itu masih bernuansa SD, SMP, yang memperkuatkan saya siapa? Saya punya sosok seorang ibu yang luar biasa. Beliau mulai berpikiran, oh ya, ketika gue nggak punya harta, ketika gue hidup susah, jangan sampai anak-anak saya hidup susah. Ibaratnya seperti itu. Nah, walau notabene akhirnya di tingkat RT saya itu kalau dihitung pendidikan SMA masih dihitung pakai jari. Masih pakai jari. Tingkat RT loh ya. Kalau tingkat desa udah mulai banyak ya. Kebetulan ini ada teman satu desa. Nah, jadi tingkat RT itu masih SD, SMA. Ketika dulu
saya di sekolahin SMA apa yang ibu saya pernah dihina, teman-teman. Ibu saya pernah dihina, oh ngapain sekolah tinggi kayak mau jadi apa? Kerentek dong. Kerentek dong dalam hal itu. Oh ya, nanti dibuktikan deh ke itu justru yang dihina siapa? Ibu saya. Jadi beliau kerentek one day suatu saat memang udah bisa lulus dan bisa sekolah, kita ngadain namanya syukuran. Dan itu terjadi ketika gue lulus SMA, gue bisa kerja. Dulu tersohor seolah kerjanya kayak di bank, padahal itu juga fase pertama kali gitu. Tapi habis ketika saya lulus, akhirnya kita mengadakan syukuran benar-benar, dan itu mengadakan syukuran sekaligus. Saya 2 saudara, saya punya adik, saya lulus SMA, saya bisa terima kerja, adik saya bisa lulus, dan kita adain syukuran pada saat itu. Mas, kita kan pernah sempat ngobrol, Mas ketika SMA itu ada punya prestasi. Boleh disebutkan Mas prestasi-prestasinya Mas? Oke, jadi ketika zaman SMA itu saya ketika semester 1, semester 2, itu saya dapat predikat ranking 1. Ketika ranking 1, mungkin itu yang dicalon, kalau ketua OSIS kan dimulai kelas 2 ya. Jadi ketika yang dicalonkan itu adalah yang peringkat pertama dan peringkat kedua. Akhirnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 diambillah suaranya sehingga saya terpilih pada saat itu menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS zaman SMA belum terlalu pintar untuk berorganisasi. Yang namanya OSIS ya kegiatan sekolah lah yang bisa kita lakukan, tapi ada kalanya misalnya kegiatan di luar sekolah, ya ada kalanya kita diundang untuk ikut berpartisipan dalam hal itu, dalam hal kegiatan di luar sekolah kayak gitu. Nah, jadi ketika kelas 1 SMA, kelas 2 ke SMA, kelas 3 SMA itu hampir mayoritas saya menduduki adalah peringkat 1. Pada saat itu ketika satu hal yang diambil nilai positifnya, ketika seorang ibu saya, orang tua saya datang rapot, bikin bangga nggak kira-kira? Bikin bangga lah ya, kurang lebih anak seorang buruh tani dan ibu rumah tangga, tapi bisa ngasilin bahwa saya. Jadi dari zaman SMA itu udah mulai punya pikiran itu nggak mau yang biasa-biasa saja gitu. Kalau yang biasa itu banyak, nilai plusnya kamu itu apa, nilai plusnya saya itu apa gitu. Jadi dari zaman SMA itu udah diterapkan yang mana nggak mau yang biasa-biasa saja. Nggak mau yang biasa-biasa saja, itu udah saya terapkan dari zaman saya SMA. Oke? Mas, kalau yang nggak mau biasa-biasa aja itu maksudnya gimana Mas? Apa yang Mas sudah terapkan sehingga itu tidak biasa gitu Mas? Jadi zaman SMA itu ada banyak peserta, tapi ibaratnya nilai menonjolmu apa gitu loh. Setidaknya kalau dari zaman SMA kita nggak terlalu banyak bisa berkreasi yang versi gimana, tapi minimal dengan peringkat kita juga ibaratnya nilai plus bahwa kita itu punya value gitu loh. Kurang lebih seperti itu sih Mas Patra. Oke. Kemudian tadi yang SMA ya peringkat 1. Apa yang Mas lakukan sehingga bisa mendapatkan peringkat 1 Mas? Karena kan sebelum-sebelumnya ini SD sama SMP belum pernah dapat ini kan ya, peringkat 1 ya. Oke. Dari zaman SMP itu terlalu sangat banyak siswa-siswinya itu hampir mayoritas, misalnya kelas 1 aja kita dari A, B, C, D sampai E, dan bahkan itu muridnya untuk kelas 1 aja bisa kurang lebih sekitar 200 orang lah ya, 200 orang, dan dalam hal itu saya tidak menonjol untuk itu. Saya tidak menonjol, tidak bisa 10 besar pun juga tidak, tapi kalau dalam sekolah ya paling mentok baru peringkat 6, peringkat 8 dalam satu kelas. Dan saya tidak bisa menonjol, mulai menonjol itu ketika saya zaman SMA. Sebenarnya saya SMA masuk pun udah termasuk late, saya telat. Pada masa MOS saya juga sudah nggak ikut, kurang lebih saya sudah waktu 1 bulan lebih dan saya baru join untuk saya masuk ke tingkat SMA. Dan itu masih bisa diterima kayak gitu. Ya. Oke, setelah tadi masa kecil gitu ya, kemudian boleh diceritakan Mas ketika Mas beranjak ke Jakarta tuh prosesnya gimana tuh Mas? Ya. Jadi
bukan layaknya kayak temen masa-masa di usianya yang hingar-bingar ke sana kemari. Main ya is main, bukan dalam artian yang ibaratnya war naik motor gitu. Saya bukan karena apa ya, karena keadaan yang notabene terbentuk untuk harus ambil sikap siap gitu loh, bukan yang banyak waktu untuk hura-hura tuh nggak sama sekali. Jadi ketika lulus, bersyukurnya ketika zaman lulus SMA itu langsung ke Jakarta. Ke Jakarta prinsipnya gimana? Orang mau kerja, mau rubah nasib, mau cari duit, intinya kayak gitu. Nah, tapi dulu beranggapan, wow, Jakarta luar biasa ya, gedung-gedung tinggi, minimal bisalah masuk di salah satu gedung-gedung itu kalau keterima kerja gitu kan, keren gitu kan ibaratnya. Yang tersohor pada saat itu adalah itu. Tapi berjalannya waktu, ini ibu saya itu support system yang luar biasa. Dulu beliau menyekolahkan saya itu ketika zaman SMA itu, sampai beliau itu bekerja di Jakarta sebagai pembantu. Dan ketika saya kerja, masuk pertama kali saya itu diterima Lipo Bank, sekarang itu CIMB Niaga, tapi dulu masih menggunakan sistem via outsourcing. Nah, kebetulan ibu saya punya majikan itu dia karyawan di Bank CIMB Niaga, terus akhirnya kurang lebih itu pun juga masih nunggu dan nggak langsung iya istri terima atau enggak. Jadi kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan lah saya cukup ke sana kemari cari pekerjaan di Jakarta. Akhirnya saya bisa diterima dan saya ditempatkan di daerah Kota Tua sana, daerah ASMK, ada sebuah bank di sana, CIMB Niaga. Di sana juga di sana itu kerjanya itu sebagai operator telepon, teman-teman. Tapi di sisi lain bukan hanya sebagai operator telepon, misalnya selamat siang Mas Patra, Bank CIMB Niaga dengan Hamdi bisa dibantu. Nah, itu dulu kerjaannya adalah ngangkat telepon ketika ada customer telepon ke sebuah bank. Nah, berjalannya waktu ke sebuah bank itu, Mbak, namanya kita juga orang outsourcing kan bukan orang itu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, justru ada satu hal momen di mana itu yang bisa benar-benar saya, kalau ada teman yang join di sini mungkin mereka adalah saksi hidupnya. Dulu saya gimana dimarahinnya, dimana diapainnya, kita nggak bisa berbuat banyak ya karena kerja namanya kerja di tempat tapi dari versi perusahaan lain, ibaratnya kayak gitu, outsource ya teman-teman. Oh iya ikutin. Tapi ketika berjalan itu saya pikir itu kurang lebih sekitar saya 4 tahun itu wasting time. Saya bilang saya harus merubah ini, saya punya mindset harus berubah. Nggak mungkin saya cuma orang perantauan notabene dapat gaji itu cuma bulanan dan itu 1 kali dalam 1 bulan, dan saya rubah mindset itu. Lama-lama nggak bisa kawin ini kalau kayak gini, lama-lama nggak punya penghasilan. Pakaian baju bersih oke, karena kena AC di ruangan. Uang ibaratnya ya uang pas-pasan buat bayar kosan, buat bayar ngontrak kan, ngekos di Jakarta kan, buat bayar transport, buat makan. Yang ada boleh dibilang minus teman-teman, dan bahkan masih kadang merengek-rengek minta ibu minta dong, itu sering dilakukan gitu. Dan aku pikir bersyukurnya waktu itu saya mulai punya nih, udah mulai berpikir gimana caranya ini mumpung masih muda, nggak mau saya kayak gini terus. Ibaratnya dulu itu apa ya, baru pertama kali kerja, belum ngerti aku mau kerja ke arah mana juga nggak ngerti. Namanya orang baru datang dari Jakarta ke Jakarta dari kampung, gimana ya, mungkin teman-teman bisa ngerti lah ya. Mungkin nggak terlalu banyak pilihan pada saat itu. Kreasi juga belum punya, terus keahlian juga belum punya gitu, kurang lebih pada saat itu. Tapi di dalam kurang lebih 4 tahun itu banyak cambukan yang luar biasa. Notabene kalau bukan karena cambukan itu mungkin nggak seheboh, maksudnya nggak sekuat kayak versi sekarang, karena di dunia kerja itu ada like and dan dislike itu memang ada mau dimanapun kita berkarya kayak gitu. Nah, ketika
ketika berjalannya waktu kurang lebih hampir 4 tahun, ada satu momen di mana saya harus bisa merubah nasib. Kalau di dalam ajaran saya itu jadi bahwa Allah itu akan merubah nasib suatu kaum jika kaumnya itu mau rubah nasibnya sendiri. Nah, dan itu ibaratnya saya termasuk orang yang penurut sama orang tua. Versi 4 tahun sudah berlalu, saya mulai berpikir untuk beranjak ke sales. Oke. Nah, sales itu pun juga mungkin aku pikir pertama kali adalah luck. Luck is not continue. Kenapa? Ketika pertama kali ibu sudah pindah bos. Ini ceritanya udah pindah bos nih ibu saya. Udah pindah bos. Nah, notabene bos itu adalah sebuah kepala cabang di Daihatsu. Apakah saya karena bos itu kepala cabang Daihatsu terus saya punya tiket VIP? Enggak sama sekali. Dan saya juga tetap di tes itu sebenarnya saya kena rayu 2 kali. Pertama kali saya ditawarin jadi sales, saya itu nggak mau. Saya pernah jawab tuh bilang begini, gimana nanti kalau saya tidak bisa makan di Jakarta? Kalau target saya nggak nyampe, saya dipecat, saya mau kerja apa? Pertama ketika saya ditawarin, saya nggak mau untuk jadi sales gitu. Saya nggak mau untuk jadi sales. Nah, oke, ketika nah, cuma ini kepala cabang ini pinter banget ngelobinya lewat ibu saya, teman-teman. Lewat ibu saya. Ibu saya namanya Ibu Jemi, Ibu Jamilah. Bu Jamilah, Hamdi jadi sales aja. Karena saya termasuk orang yang penurut sama orang tua, saya iakan pada saat itu. Itu adalah rayuan yang kedua. Terus sempat dibilang ketika saya tes, saya sampai sempat diginiin sama kepala cabangnya. Awas kamu ketika kamu ditawarin jadi admin dan kamu mau dan kamu iakan, jangan kenal saya. Saya sampai digituin teman. Awas dan kalau kamu mau ditawarin jadi admin, kamu mau dan kamu iakan, kamu jangan kenal saya. Saya cuma bisa jawab iya Pak. Ketika saya tes pun juga dilalui dan saya juga bukan punya tiket VIP teman-teman. Cuma memang yang tadi saya bilang faktor luck itu ada nggak? Ada. Nah saya anaknya ibu kerja di orang yang sebagai kepala cabang situ. Aku pikir itu luck dan itu betul. Nah ketika sudah berjalan dan saya diterima, luck is not continue. Saya pikir karena gue harus dievaluasi teman-teman. Karena gue harus dievaluasi. Masa training saya adalah 3 bulan. Kalau 3 bulan saya nggak nyampe, kira-kira saya di-cut nggak? Dan saya nggak punya tiket VIP, dan saya nggak punya tiket khusus. Pasti saya pasti di-cut. Oke, kita beranjak ke masa-masa jadi sales pertama kali. Nah, masa beranjak jadi sales pertama kali ketika sudah diterima, masa training saya adalah 3 bulan. 3 bulan itu targetnya juga nggak gede karena anak training. 3 bulan itu saya kurang lebih bisa jual. Target 3 bulan itu adalah 3 unit. 3 unit ya. Target 3 bulan masa training itu adalah 3 unit. Nah, di unitnya bebas apa aja gitu ya. Daihatsu mau yang mana segala macam itu. Yang penting 3 unit gitu ya. Mokok, Kijang, pick up segala macam gitu ya. Sorry. Apa namanya? Kalau Daihatsu andalannya apa Mas yang pick up-nya? Kenapa Mas Patra? Pokoknya ini 3 unitnya semua bebas gitu ya. Yang penting jual gitu ya. Ya bebas, yang penting jual. Nah, satu hal, saya ketika mengiyakan dan saya diterima jadi sales, saya tidak punya motor teman-teman. Jadi sales 3 bulan naik turun angkot. Jadi sales 3 bulan naik turun angkot. Tapi satu hal, karena sudah terjun di dunia sales, harus ditekuni. 1 bulan pertama, saya itu bisa membutuhkan tagging pemesanan itu adalah 4 unit. Saya sempat ada, bisa ya, saya bilang. Satu bulan pertama itu saya tagging pembukaan 4 unit. Ketika dan itu jadi dihitung jualan, karena jadi dihitung jualan itu kita harus sinkron, barang ready dan siap delivery. Itu adalah baru dihitung jualan. Oke ya. Jadi ketika
bulan pertama nyampe dong target, orang target cuma 3, berarti saya lolos training dong. Apa yang kira-kira teman-teman tahu? Dan saya tidak dinaikkan pada saat itu. Kira-kira menurut Mas Fatra gimana? Kenapa saya tidak dinaikkan? Karena Nah, apa nih? Melangkahi yang lain. aku anak baru, anak training. Mm-mm. Bulan targetnya 1. Saya ibaratnya gini. Sementara anak junior 1 bulan targetnya 3. Ibaratnya gini. Ibaratnya sebulan targetnya cuma makan nasi 1 piring. Tapi tiba-tiba gue harus makan 3 piring, kira-kira muntah nggak? Jadi Mas ini kan posisinya training. Habis training itu di atasnya adalah junior ya, junior. Setelah junior itu di atasnya lagi, kalau naik lagi penjualannya ke sales eksekutif. Sales eksekutif. Kemudian dari sales eksekutif naik ke senior. Kemudian senior sales. Itu betul, di tingkat paling tinggi itu adalah platinum. Tingkat paling tinggi platinum. Berarti ini dari Mas tadi sales training, tapi sudah bisa menjual 4 gitu ya. Oke, dilanjut Mas. Itu bulan. Nah, boleh Mas Fatra coba ditampilkan di layar masa-masa perjuangan jadi sales baru pertama kali masuk. Oke. Coba kita cek. Bentar, macet nih. Oh iya, ini, nah ini. Ini prestasinya. Nah ini nih. Nah, ini lihat teman-teman, tapi saya kurusnya kayak apa. Mas ini belum kenal McD kayaknya ya? Pecel lele nih kayaknya nih. Kurang lebih itu adalah masa awal-awal perjuangan 2010 saya masuk. Ya, nah, ini masuk, ya. Naik turun angkot, dekil, terus ibaratnya ketemu orang. Ya memang banyak hal-hal yang mesti dilalui, tapi apakah langsung berjalan mulus? Enggak. Dan saya di bulan kedua itu saya sempat down dan saya sudah mau caw, dan saya sudah mau keluar. Saya tidak mau untuk di dunia sales, masa kerja gini banget. Berpikirnya cuma saya cuma bilang sama ibu saya bilang, Bu, kayaknya nyerah deh, berat banget di bulan kedua itu, berat. Masih naik turun angkot teman-teman, bisa kebayang nggak sih di Jakarta nggak punya konsumen, nyarinya kemana, masih naik turun angkot, dan orang supaya bisa percaya sama kita gimana coba. Dan itu nggak mudah. Masa-masa sulit itu notabene yang benar-benar kita harus badak lah, aku bilang. Badannya itu harus siap. Ya. Jadi bukan hanya layaknya seperti seorang officer yang mungkin weekday, tapi kita Sabtu Minggu juga kerja, entah di pameran, kadang shift 2 juga pulang nunggu mall tutup jam 10 malam, itu udah dihajar terus tiap hari kayak gitu. Bulan kedua saya udah hampir nyerah. 1 bulan pertama saya bisa jual tagging SPK 4. Di minggu pertama saya bisa pecah telur. Di hari ke-7 saya bekerja. Yang saya dapat prospekan itu dari mana? Saya menggunakan sistem ring 1. Ring 1 itu orang-orang terdekat. Entah dia teman, kantor lama, teman punya ayah, entah keluarga. Nah, dulu ring 1 saya pertama sekali pecah telur adalah saya punya teman kantor lama, ayahnya mau beli mobil. Itu aja masih bentrok, diganggu sama dealer lain. Kira-kira apa ya, kalau spesialnya lu apa? Lu masih baru, harganya juga nggak murah-murah amat, ibaratnya kayak gitu. Ya itu, ada fase-fase di mana kalau ring 1 itu jauh lebih mudah lah ibaratnya. Tapi ring 1 apakah saya punya banyak link untuk ring 1? Enggak, teman-teman. Saya bekerja tiap hari dari pagi sampai malam. Saya kanvas di sini ada saksi hidupnya, Mas Sugi, halo Mas Sugi, say hello. Mas Sugi udah keluar kayaknya. Udah live ya. Terharu dia keluar. Nah, jadi saya... Kanvas itu apa, Mas? Kalau bagi orang yang awam, kita kalau saya sudah tahu. Kanvas itu apa? Kalau teman-teman tahu di wilayah Jakarta Barat, itu tahu wilayah daerah Jalan Tubagus Angke ya.
Dari Pesing sampai rumah sakit rumah duka Jabar Agung itu saya sisirin, saya jalan kaki ke sana. Ya panas-panasan, udah sempet lah meneteskan air mata, masa kerja gini banget ya. Masa kerja gini banget. Dan masa-masa teman saya ya seangkatan, ya kalau nggak kuat ya udah give up. Kalau nggak kuat ya udah give up. Mereka cabut karena memang dididiknya keras gitu. 1 bulan pertama jual 4, bulan kedua jual 2, bulan ketiga itu jual 3. Nah, jadi total penjualan selama masa training itu adalah 9. Nah, setelah masa training saya bisa jual 9, saya baru bisa ambil hikmah, teman-teman. Oh iya, mungkin atasan saya benar. Kamu sudah mulai coba belajar karena junior itu 1 bulan adalah targetnya 3 unit. Kamu sudah mulai belajar untuk memanage gimana caranya bisa dapetin itu tagging pemesanan orang beli mobil itu setiap bulan adalah 3 unit. Kayak gitu. Nah, dari situ kita baru tahu dan baru ngeh ketika sudah, oh ya benar, mungkin kalau saya pertama kali sudah diangkat, sempat protes kok saya nggak diangkat junior ya, saya bilang sempat kesel. Bulan kedua juga masih fase-fase susah, jadi masih udah hampir resign. Ibu saya bilang begini, kalau kamu udah resign mau kerja apa? Kalau kamu cabut mau kerja apa? Udah terlanjur nyemplung ya udah gitu. Jadi support system itu aku bilang sih orang tua itu benar-benar luar biasa support system. Kalau misalnya yang tadi walau dari seorang kepala cabang, kira-kira kalau aku nggak nyampe target, kira-kira dikeluarin nggak, Mas Patra? Pasti dikeluarin. Sudah dimaki-maki dikeluarin ya biasanya ya? Bukan hanya dimaki-maki, dikeluarin. Tapi perjalanannya ya luar biasa sih jadi sales. 3 bulan naik turun angkot. Nah, jadi setelah masa training udah lewat 3 bulan tuh insentif mulai ada berasa. Insentifnya mulai dapat. Insentifnya mulai dapat itu, jadi saya bulan keempat itu saya sudah beli motor second. Ya, beli motor second. Pada saat itu saya sudah beranjak untuk di level junior. Di level junior itu saya juga sudah mulai berani pegang namanya sebuah perusahaan. Karena tagging pemesanan di saat saya junior, target saya 3, tapi saya sudah bisa menghasilkan tagging 9 unit. Kalau teman-teman lihat di tol daerah Ancol Pluit, di sana ada Cordoba Tower, ada gedung Bepindo, itu adalah PT pertama kali beli sama saya. Saya sebagai sales dan saya pertama kali pegang namanya sebuah perusahaan. Nah, kok bisa PT-nya ibaratnya kok beli sama kamu, dapatnya dari mana? Ada beberapa hal yang notabene kita sudah, dan aku percaya untuk sistem ini kita sudah kerja dengan sungguh-sungguh dari pagi sampai malam sampai sore, tapi ibaratnya saya belum membuahkan hasil, belum dapat hasil yang maksimal. Kira-kira kalau saya mengamini untuk itu, Allah pasti jawab, Tuhan pasti jawab. Bukan dari situ, tapi kamu dapat dari tempat lain. Saya lagi duduk, telepon kantor bunyi, kok nggak ada yang angkat-angkat, berdering lebih dari 5 kali. Saya angkat itu telepon, minta penawaran, seminggu nego, dan akhirnya turun purchase order. Kayak gitu. Dan saya dengan sistem, kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tidak dari situ tapi bisa dapat dari sisi celah lain, dan saya mengamini untuk itu. Dan berarti Mas berarti tadi yang telepon tadi artinya jangan meremehkan sesuatu gitu ya Mas ya. Kalau ada kesempatan udah angkat aja segala macam gitu ya. Oh iya. Nah, nggak boleh, justru kalau sebenarnya kita kan salesman ya. Salesman itu nggak boleh ngangkat telepon, teman-teman. Jadi yang ngangkat
Yang boleh ngangkat telepon itu mereka frontliner, cewek-cewek cakep-cakep lah ya ibaratnya, counter-counter. Yang di depan dia itu frontliner, jadi telepon di atas 4 kali nggak diangkat, kita sebagai sales boleh ngangkat. Nah, itu memang telepon masuk adalah call in atau walk in, itu adalah jatahnya para lady sales counter. Oke, Mas, ingin bertanya Mas, jadi apa yang membedakan? Jadi kan sebenarnya kan Mas kan naik GSE segala macam. Sebenarnya bagaimana cara Mas Hamdi gitu ya mendapatkan customer yang tadi kalau circle 1 itu kan sudah lewat, nggak mungkin dia beli lagi gitu kan, nggak mungkin kayak beli Bejo gitu. Kita Bejo itu produk perusahaan saya nampung, atau Josi. Ini kan mobil dan harganya ratusan juta. Boleh cerita Mas? Jadi ini ada fase-fase di mana saya 1 tahun pertama itu saya masih canvassing ya. Tapi canvassing itu aku pikir itu blend. Kita nggak tahu, kecuali ibaratnya kayak di sinetron deh, lu orang pada nonton MNC atau Indosiar, ibaratnya yang setannya nongol tanduknya, oh ini nongol tanduk orang mau beli mobil, tuh enggak. Jadi canvassing itu adalah blend. Saya masih canvas ke sana kemari. Tapi akhirnya karena itu presentasenya paling kecil ya. Jadi akhirnya saya rubah mindset. Nggak bisa nih kayak gini terus. Nggak bisa. Akhirnya saya harus berani pegang namanya perusahaan. Pegang perusahaannya gimana dalam artian customer. Kalau PT itu akan menjadi repeat order itu jauh lebih cepat dibandingkan retail. Orang ibaratnya gini, perorangan beli mobil, nunggu 5 tahun ganti, 4 tahun ganti, atau nambah baru. Berapa banyak kita untuk nunggu itu? Berapa lama kita untuk nunggu itu? Sementara kita dari bulan ke bulan adalah punya target. Akhirnya saya harus berubah mindset. Gimana caranya ya? PT kan kita stop di satpam, paling kita juga diusir. Akhirnya kita menggunakan namanya sistem SKSD. Gimana caranya kartu nama kita adalah bisa sampai ke sana. Pak, purchasing Ibu Yanti masih di sini nggak, Pak? Dari bahasa itu kita sudah bisa mancing. Oh enggak ada namanya Bu Yanti. Nah, masa Pak? Yang sekarang siapa Pak? Ibu si A. Kira-kira udah dapat namanya belum? Ya, jadi ibaratnya ya penawaran itu bisa boleh kita dititipkan ke satpam, Pak, minta tolong ya untuk disampaikan ke Ibu A, Ibu C, Ibu B. Minimal kita tahu dulu namanya dulu. Minimal pertama adalah SKSD. Nah, terus yang kedua, kita jangan pernah namanya itu menyombongkan diri dan nggak mau bergaul. Sebagai sales itu adalah link yang paling banyak. Ketika kita di pameran, orang brand-brand lain nggak mau negor elu yang negor dia deh, lu yang kenalan. Kira-kira brand-brand lain itu kalau kita udah kenalan, udah ngobrol-ngobrol, suatu saat bisa nggak dia mereferensikan ke kita? Dan itu adalah yang jarang dilakukan sama teman-teman. Maksudnya jarang dilakukan sama sales-sales lain. Kita kenalan, entah brand Honda, brand Toyota, brand Mitsubishi. Kita kenalan sama mereka. Itu kira-kira menjadi sumber prospek nggak? Dan itu bisa menjadi sumber prospek. Ya, jadi dari masa level training ke junior masa. Karena dari yang saya alami itu dari tahun ke tahun itu ya meningkat karena dari junior ke medium, sales eksekutif, dari sales eksekutif ke senior sales eksekutif, dan tahapan terakhir itu di dunia di divisi sales itu adalah platinum. Platinum itu juga nggak gampang teman-teman karena harus 1 tahun dulu menjual sebanyak 108 unit. Jadi harus 9 unit dulu,
tiap bulannya, average-nya, kalau sudah 108 itu baru diangkat menjadi platinum. Nilai platinumnya apa? Di samping kartu namanya beda, juga kita dapat tunjangan. Nah, kayak gitu. Nah, tapi itu kan hanya sisi sekilas tahapan step by step-nya. Tapi apa yang dilalui sebagai sales? Kalau kita punya customer, saya selalu dan bahkan ada beberapa kali saya ngobrol sama yang saya tularkan gitu, saya bilang customer is my asset. Sepertinya hari ini ada konsumen saya juga yang ikut join. Oh, tapi sudah live ya. Saya selalu punya prinsip adalah customer is my asset. Lu layani deh. Karena itu adalah aset lu. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita punya bendera, tapi ketika customer trust ke kamu, dia tidak akan, ibaratnya minta tolongnya ke kamu, minta tolongnya ke lu seorang sales. Kayak gitu, dan itu yang saya lakukan gitu loh. Pendekatan ke orang itu lebih ke emosional, ke orangnya, ke personnya. Jadi kalau bisa kita adalah, bukan kalau bisa, kita hadir di versi customer-nya. Ketika customer komplain, sales mah pada kabur. Pada takut, ibaratnya takut banget, emang kamu dipukulin? Enggak juga kan? Ketika orang trouble, ketika orang ada masalah, tapi kamu hadir dan kamu bisa menyelesaikan itu, orang jauh lebih trust, dan kamu tanpa minta referensi, orang itu akan jauh, ibaratnya akan memasarkan nama kamu ke orang-orang lain. Dan itu sudah terbukti. Contohnya, kita ngingetin customer udah 1 tahun Bapak, waktunya bayar pajak, bisa dibantu Pak, gitu. Nanti saya ambil STNK-nya, setelah selesai saya antar ke tempat Bapak, dan itu saya lakukan. Ini tapi di luar job desk ya Mas ya? Artinya kan itu bukan tugas sales kan? Di luar job desk, dan itu saya lakukan, dan nggak semua sales melakukan untuk itu. Karena sales mungkin ibaratnya nggak semua, ibaratnya gini. Nah, justru buat untuk retention itu yang nggak gampang untuk manage teman-teman. Jadi ibaratnya saya udah kirim mobil, udah lega, udah nggak di follow up. Nggak di follow up. Justru padahal yang lebih bagus itu adalah jual pelayanan. Ya. Kira-kira kalau misalnya konsumen nih, customer, nggak semua customer Daihatsu itu customer yang cukup unik, teman-teman. Jadi boleh dibilang itu mobil pertama, terus unik-unik, pokoknya unik-unik orangnya, unik-unik. Nah, jadi ketika misalnya orang mau ada case nih, misalnya gini, orang mau ngeklaim asuransi penyok, kira-kira customer emang semua sudah tahu cara alurnya gimana? Sales hadir nggak di momen-momen kayak gitu? Dan itu yang saya lakukan dan bahkan sampai saya rela Bapak mobil antar ke saya yang telepon asuransi, saya yang drop ke body repair, mobil sudah selesai, mobil saya antarkan ke konsumen. Kira-kira sebagai konsumen puas nggak? Dan itu nggak dilakukan semua sales. Apakah saya luar biasa? Enggak. Saya belajar karena ini aku bilang ini adalah aset saya manage. Jadi kalau orang sudah trust, kira-kira pembicaraan atau mulutnya menyampaikan ke orang-orang lain nggak? Tanpa kita minta deh, beli aja sama si Hamdi. Beli aja sama si Hamdi tuh, begini-begini. Begini-begini. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Jadi memanage-nya itu luar biasa, dan dengan benar-benar dari hati yang ikhlas, dengan benar-benar dari hati yang ikhlas, dan itu juga nggak semua mau, dan nggak semua mau terjun untuk ke tempat hal-hal yang seperti itu gitu. Oke. Oke, Mas Hamdi. Kemudian itu loh Mas, yang katanya Mas harus mengimbangi itu loh, mengimbangi customer, harus belajar, sehingga belajar apa itu kan pernah cerita tuh. Teman-teman, secara akademik saya bukan orang yang pendidikan tinggi. Background saya tadi cuma SMA. Tapi satu hal,
ketika saya pegang PT, kira-kira ketika saya ketemu sebuah orang direktur, apakah saya cuma ho-ha-ho-ho? Tapi saya belajar, saya learning, saya membaca isu-isu terkini. Jadi ketika si Bapak A atau minimal finance atau kepala finance atau kepala GE. Jadi di dalam, kebetulan saya jualan mobil ya, itu yang biasanya decision maker itu 3 orang di 3 divisi, owner atau direktur. Kalau sudah gede, biasanya perusahaan gede itu adalah purchasing atau kepala finance, head finance atau GA. Ada 4 kurang lebih. Mereka decision maker-nya adalah seperti itu. Kalau PT-PT yang belum gede banget itu biasanya langsung direkturnya, langsung ownernya, langsung ownernya. Ketika kita ngomongin, ibaratnya ngomongin A, kita nggak nyambung, waduh, nggak bisa connect ya. Jadi harus upgrade your mind, terus unlock your mind. Jadi berusaha membaca isu-isu terkini, bukan dalam artian ketika si konsumen ngomong A, jangan sampai kita ngomong B, nggak ngerti gitu loh. Ketika konsumen ngomongin some, ya kita ibaratnya ngomongin some gitu loh. Ketika konsumen ngomongin produk A, ya kita ngomongin produk A gitu. Jangan sampai hahu. Dan kita nggak masuk di dunianya itu. Nah, kalau kita sudah punya konsumen, tadi gimana tadi yang bertanya? Ya, lanjut dulu, nanti saya bacakan. Baik, jadi oke. Nah, jadi ketika apa? Tadi sampai mana? Ketika kita bisa ketika hadir nyambung. Kira-kira misalnya seorang perusahaan, seorang direktur, teman-temannya punya direktur atau misalnya ibaratnya yang biasa-biasa aja. Nah, itu yang saya terapkan kalau teman-teman tahu, Kaos Postboy itu beli mobil sama saya, Kaos Postboy UC 1000. Oke, Mitra 10. Nah, itu ngomongin apa, Mas? Kalau misalkan nama bos-bosnya Mitra 10, ngomongin Mitra Adi Perkasa ya? Mitra 10? Itu toko bangunan. Oh ya, Mitra 10. Nah, itu Mas ngomongin apa kalau Mitra 10 ngomongin semen? Kebetulan Mitra 10 waktu itu adalah end user. Jadi memang saya kenal sama purchasing-nya. Purchasing-nya itu pada saat itu saya dapat juga dari referensi. Jadi dulu lewat pihak ketiga, namanya sebuah perusahaan rental, dan pada saat itu taking turun purchase order-nya itu pada waktu itu adalah Xenia semua 9 unit untuk para sales-nya di Mitra 10. Dan mereka dikasih semua Xenia untuk dipakai. Dulu saya melalui pihak ketiga itu adalah perusahaan rental. Jadi usernya itu Ham belinya ke aku, ke Hamdi. Jadi saya melalui perusahaan rental yang beli via saya gitu, karena Mitra 10 adalah usernya. Nah, terus tadi sampai mana? Yang Mitra 10 tadi beli sama Mas. Ya. Terus Ya, jadi gimana cara nyambungin ngomong sama bos-bos Mitra 10 tuh waktu itu pengalamannya? Kalau di dunia mobil kita udah ketemu orang itu, kita jangan melulu tentang mobil ya. Saya rasa itu kita pasti akan jenuh, akan bosen dengan orang tersebut. Nah, kita mulai biasa hobi apa Pak gitu. Biasa hobi apa Pak gitu. Nah, itu kalau kita sudah bisa masuk ke dunianya itu jauh lebih bisa connect. Jauh lebih bisa connect. Ya. Oke. Gitu. Oke, Mas, ini ada yang bertanya dari Bu Heti. Bagaimana menghadapi sales junior yang lebih pintar dari kita? Pendidikan, teknologi, sama knowledge-nya. Gimana tuh, Mas? Oh ya, jadi gini. Sebenarnya di dalam dunia sales kita boleh belajar dari dunia mungkin juniornya teknologinya mungkin lebih canggih. Oh, kita bukan merasa aku udah senior pasti aku pintar banget, enggak. Kita juga boleh belajar, dan kita boleh belajar dari siapapun. Kita boleh belajar dari siapapun ya. Dalam hal ini mungkin saya tidak canggih untuk produk
jual mobil itu via iklan, saya nggak canggih untuk itu. Tapi saya semua itu ada porsinya masing-masing. Jadi ibaratnya gini, ya kita boleh belajar, justru boleh belajar sama junior. Tapi satu hal, apakah itu saingan kita? Tidak. Tanya Pak, bagaimana menghadapi sales junior yang lebih pintar dari kita, baik secara pendidikan, teknologi, dan knowledge. Oke. Kalau dari segi pada dasarnya gini, Bu Heti, kita punya memposisikan bahwa kita itu target pribadi itu adalah masing-masing sales. Ini saya masih bicara di sales dulu ya, belum yang SH-nya ya, sales head-nya ya. Kita membicarakan adalah masing-masing sales. Ketika gue punya tanggung jawab untuk target sebuah pribadi, dia pun punya tanggung jawab sebuah pribadi. Kira-kira ada nggak rasa kok dia, ya ada manusia biasa lah ya, kok dia bisa ibaratnya lebih tinggi, ya kita boleh belajar gitu, dan kita tidak ya untuk ini loh apa, boleh belajar untuk upgrade atau ibaratnya ilmunya dia boleh kita pelajarin, atau tapi satu hal bahwa di dalam sales itu adalah punya target individu. Jadi entah versi saya jualan dengan metode pelayanan atau dengan dia metode yang notabene dengan sebuah teknologi lebih canggih, tidak masalah. Jadi hasil akhir adalah kembali ke namanya angka. Ya, karena kita ada sistem masa evaluasi setiap semester sekali, adalah hasil akhir adalah angka gitu. Ya tidak masalah. Jadi saya jawab, apabila junior lebih pinter, kita tidak masalah. Apakah kita jiper? Tidak juga, karena kita di dunia adalah di lahan, di floor yang sama. Kita ibaratnya kayak kita mencari ikan di sebuah lautan yang notabene itu adalah pasar-pasar kita. Ada yang kita harus menggunakan kail atau gimana mancingnya supaya dapat kakap, supaya kita harus melempar ikan teri dulu gitu, kurang lebih seperti itu sih Bu Heti. Tidak masalah, tapi kita boleh belajar, dan kita boleh belajar dari siapapun yang notabene adalah itu tujuan untuk lebih bagus dan lebih baik. Upgrade your man. Iya. Oke, terima kasih Mas Hamdi. Untuk teman-teman kalau mau nanya silakan ya, entah di chat atau langsung. Jadi kita bebas aja berdiskusi gitu ya. Mumpung ada Mas Hamdi, ini beliau sangat susah nih waktunya ditemuinya. Jadi kalau mau nanya tentang salesnya atau tentang nilai-nilainya silakan. Mas, apa namanya? Pernah dimarahin Mas? Tantangannya Mas? Saya mau tanya tentang tantangan yang dihadapi sama sales itu apa aja? Pastinya pernah dimarahin nih Mas? Bukan dimarahin, dimaki-maki. Sama siapa? Konsumen. Sama bos atau sama customer segala macam? Or juga kadang udah dimarahin. Ya kalau dimarahin, kalau nilainya apa, angkanya lagi jelek pasti dimarahin lah, nggak ada dipuji-puji. Jadi ibaratnya kalau lagi wangi dipuji-puji, cuma kalau lagi jelek ya pasti dimarahin. Semua sama. Semua sama di dunia sales itu pasti kayak gitu. Lagi wangi dipuji, lagi nggak bagus pasti dimarahin. Ada beberapa konsumen kira-kira yang notabene barang, misalnya gini, konsumen sebelum taking pemesanan aja kadang udah ribet, banyak banget. Sudah pemesanan kira-kira warna tidak tersedia, komplain nggak? Komplain. Banyak nggak? Banyak. Ibaratnya ada case-case yang pernah saya cerita itu, saya pernah dimarahin sama konsumen karena pada saat itu nunggu senianya itu cukup lama, hampir 3 bulan, dan itu pada saat itu adalah untuk program apa ya, saya lupa. Program kayak grading gitulah ibaratnya. Kalau pertukaran itu ya, apa namanya, mobil gitu ya, mobil lama mobil baru. Yang beli itu sendiri. Dari seller yang beli notabene untuk dia sendiri, tapi memang
namanya sebuah grade itu dia boleh punya mobil gitu. Nah, itu saya sudah sampai dia sudah marah-marah, terus saya dikatain, jadi sampai saya dikatain itu bukan mulut lagi, congormu tuh kalau berbicara jangan hanya cuma manis gitu, sampai dikatain seperti itu, ibaratnya gara-gara waktu itu unitnya tidak ready dan harus menunggu, dan pada akhirnya juga dapat, tapi yang bisa kita lakukan apa, ya udah kita minta maaf. Emang kita digebukin? Enggak kan, jadi sales nggak boleh baper teman-teman, nggak boleh baper, karena kita tak pernah tahu karakter konsumen yang akan beli sama kita, tapi kita berusaha untuk coba masuk di dunianya. Kalau kita sudah coba masuk ke dunianya, itu jauh lebih klik. Nggak ada yang namanya dunia sales itu membalikkan sebuah telapak tangan, tuh nggak ada. Oke. Mas, ini ada pertanyaan. Dari Ayi ya, Ayi Atama. Selamat siang Pak Hamdi. Mau tanya, arti dari sales yang sukses itu apa Pak? Oke, terima kasih Pak. Siapa? Pak Ayi ya. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sebenarnya sukses sebuah sales itu macam-macam. Sebuah sales sukses itu macam-macam. Sukses itu menurut saya bukan hanya tentang di sosial media. Mungkin sosial media cari tempat-tempat yang instagramable itu banyak. Oke. Nah, kalau menurut saya karena basicnya saya memang orang nggak ada dari awal sampai akhir tadi saya orang ceritakan. Menurut saya bisa sukses bahwa saya bisa bawa perubahan. Perubahan itu dari segi apa? Dari segi ekonomi untuk keluarga saya. Ya, kalau itu menurut saya kita nggak boleh munah deh di dunia, nggak boleh munah di dunia sales itu. Yang dicari apa teman-teman? Di samping kita dapat insentif, ya, karena kita dapat insentif, dan itu menurut saya, apakah notabene semua tentang duit? Enggak. Saya punya jaringan, saya punya, ibaratnya kita bisa punya link apa hanya untuk urusan mobil? Belum tentu urusan lain, misalnya ada kita minta tolong sama orang, kita punya link, kita bisa jauh lebih mudah. Nah, jadi karena basicnya memang orang nggak ada, ya intinya tuh bikin keluarga itu gue bersyukur punya elu. Kita itu bikin keluarga itu yang wow, ibaratnya seperti itu. Gue pernah cerita, dan ini real, saya bilang ibu saya dulu kalau di daerah kampung saya itu, kalau untuk mobil, orang punya mobil masih dihitung pakai jari, tapi di dunia sales saya 3 tahun saya bisa beli mobil walau notabene saya masih cicil. Oke. Apa ngerentek saya karena di dunia sales? Saya pikir ibu udah, ketika saya sudah mulai lumayan, saya bilang ibu udah nggak usah kerja lagi, biar anak-anaknya yang kerja. Oke. One day ketika sebuah hari di mana hari raya Idul Fitri itu tiba, saya punya impian, one day suatu saat saya ajak orang tua saya, karena kita kalau di kampung itu hari raya Idul Fitrinya di sebuah masjid yang besar. Saya di sebuah masjid yang besar untuk kumpul orang-orang pada pulang kampung, orang-orang sekitar. Apakah untuk pamer? Enggak. Tapi gue punya bangga bahwa gue dulu pernah dihina, karena gue pernah dulu bukan orang siapa-siapa. Ketika apa? Gue punya mimpi. Ayo Bu, ketika gue menghadirkan keluarga, gue setir mobil itu sendiri dan gue punya itu mobil. Gue dulu pada saat itu adalah, mungkin orang lain pada situ adalah menghina siapa di kampung, rumah reot, orang nggak memandang. Tapi satu hal, ibu sudah nggak usah bekerja ya, biar anak-anak yang bekerja. Oke, akhirnya kita hari raya Idul Fitri, anak-anaknya pulang, saya setirin tuh ibu saya, karena orang tua saya adalah support system terbesar. Rezeki dari Allah, ridhollahi wiridhol walidain dalam agama saya, dan saya terapkan untuk itu. Ya, ayo Bu, kita naik mobil yuk. Saya turunin di depan masjid. Ya terserah orang ngomong, wow gitu apa enggak, itu penilaian orang. Tapi cita-cita itu sudah saya laksanakan pada saat itu saya punya mobil pertama kali.
Dan itu menurut aku bikin bangga ibu saya. Nah, sejarah terus tadi saya sempat lupa, dulu ibu saya kan kerja jadi pembantu ya di daerah Jakarta Barat belakang Grogol itu. Ketika saya sudah mulai dapat insentif, ibu masih kerja dulu ngurusin kos-kosan teman-teman, ngurusin kos-kosan. Jadi aku bulan pertama itu ibu saya sampai nangis, saya beliin emas 10 gram. Saya beliin emas, saya masih single, saya mau buat duit, ya ibaratnya menyenangin orang tua dulu lah. Belum punya pasangan, pada saat itu kan belum menikah ya. Masih muda karena 22 tahun juga baru masuk dunia sales. Saya beliin emas 10 gram, ibu saya nangis. Maksudnya yang tadi pertanyaan dari Bapak, arti sales sukses itu apa? Sukses itu dalam artian ya dari banyak macamnya, cuma dari mana bahwa kita itu bisa menghadirkan bahwa kita itu bisa jadi di dalam, nggak usah jauh-jauh lah, dalam keluarga itu adalah menjadi yang berguna, bilang sampai keluarga, gue bersyukur punya lu. Dan kita bikin keluarga itu wow. Dan kita bikin keluarga itu wow. Itu kurang lebih seperti itu. Duit bukan hal segala-galanya, tapi minimal ada duit. Ibaratnya mencoba menetralisir. Kayak gitu. Ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Segala-galanya butuh duit ya. Oke, Pak Hamdi, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana Pak Hamdi membangun passion untuk bekerja sebagai sales sampai bisa menjadi sukses sampai sekarang? Karena di awal Bapak juga ada cerita kalau Bapak awalnya tidak mau menjadi sales. Kok jadi passion, Mas, sales itu? Oke, nah pertanyaan dari siapa nih, Mas Patra? Vena. Oke, Ini ada dua pertanyaan ya, nanti saya bacakan lagi. Yang ini dulu aja. Oke. Ya, Mbak Vena, selamat siang. Jadi gini, tadi ingat nggak ketika aku masih di sebuah bank, masih kerja di bank. Nah, jadi satu-satunya, aku nggak mau yang cuma notabene 1 bulan itu terima 1 kali gaji, ibaratnya yang cukup dan ya pas-pasan gitu loh, dan bahkan minus. Jadi satu-satunya jalan saya harus move. Apakah itu sales pilihan terakhir? Enggak juga pada dasarnya, cuma mungkin karena yang tadi aku bilang, luck itu ada. Si kepala cabangnya itu ngomong ke saya bilang, tapi ketika pertama kali saya nggak mau. Nah, ternyata di sisi lain orang mungkin melihat sales ya gitu, enggak, justru saya sangat bersyukur dan saya sangat diberkahi bahwa saya terjun di dunia sales. Karena kenapa? Unlimited your income. Jadi ibaratnya kamu mau dapat berapa, ibaratnya berapa, itu adalah kamu yang ciptakan. Ya. Kebetulan orang perantauan, biaya operasional pasti mahal. Di Jakarta harus ngontrak. Kira-kira dapatnya bisa dari mana ya kalau bukan di dunia sales. Di dunia sales memang basicnya dapat, tapi kurang lebih kita kan cari insentif, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Dulu bahkan ibaratnya kayak nggak mau, tapi ternyata ketika udah mulai ada itu apa insentifnya cair, udah mulai oh iya seneng ya, kayak gitu aja. Jadi sales itu bukan tentang sebuah job, tapi sales is my passion. Dan itu benar-benar ibaratnya saya sudah nyatu gitu. Nah, terus sesuai tema ini, karena kenapa rada-rada kerja itu bukan hanya untuk yang unik-unik, tapi memang butuh namanya passion untuk itu. Kalau ibaratnya kita tukang orang fotografi, memang passionnya di situ, dia akan foto jebret-jebret, cari pemandangan indah, cari hasil karya bagus. Kalau aku yang passionnya sales, ya aku jualannya itu apakah sebuah hanya mobil gitu kan, banyak orang lain apa gitu kan, banyak memang senangnya di dunia sales gitu. Tapi tadi menurut aku adalah menurut saya yang saya kerjakan itu adalah yang unik-unik.
Unik-unik karena kenapa? Karena nggak semua sales mau untuk melakukan itu. Karena seharusnya dunia sales alurnya adalah tanpa saya disuruh pun saya mengerjakan itu dari prospek, tracking pemesanan itu until delivery, until sampai saya maintenance itu dari A sampai Z saya adalah kerjakan. Misalnya bayar pajak, klaim asuransi, mengingatkan waktu servis, dan itu tidak semua sales melakukan untuk itu, sehingga dan bahkan ibaratnya saya cuma kadang lewat depan perusahaannya atau orang yang di situ, Bapak saya lewat kantor Bapak nih, supaya apa? Supaya mereka itu ingat, remind, oh iya Daihatsu. Supaya mereka itu ingat, karena kita manusia kalau kagak diingatkan kadang juga kan nggak ingat kayak gitu. Dan bahkan ibaratnya saya cuma lewat jalan, apa kabar? Gua habis lewat tempat kantor lu gitu. Mas. Gua habis lewat kantor lu. Yes, Oke, gimana? Mas, arti passion sendiri dari Mas, kenapa kita harus passion dengan suatu pekerjaan? Emang ada apa sih dengan kekuatan passion itu, Mas? Kalau nggak passion sih, aku bilang nanggung ya, hasilnya nggak akan maksimal sih. Kalau aku bilang. Ya, Karena kalau dengan passion, kenapa tuh? Karena kenapa tuh? Aku bilang bener harus passion. Jadi ibaratnya nggak setengah-setengah gitu loh. Oh. Nggak setengah-setengah ya, memang tadi di sales pun juga udah menciptakan gue harus berbeda. Karena kalau setengah-setengah ya nggak akan jadi apa-apa, ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya nggak jadi ya nggak pedan gitulah ibaratnya. Ya, berarti kalau dengan passion, energi kita jadi penuh untuk menyelesaikan apa yang kita kerjakan gitu ya. Dan kerja pun ikhlas gitu ya, Mas ya? Yes. Jadi aku pernah jadi gini, if you lost your money, you lost a little. If you lost your time, you lost a lot. If you lost your mind, if you lost your spirit, you lost everything. Dan itu bener. Lu nggak punya semangat, nggak punya passion, ya udah nanggung gitu aja, kaal gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua, Mas. Apakah boleh dibagikan tipsnya nih untuk bisa memberikan service excellent kepada konsumen dan tips supaya nggak baperan ketika kita dikomplain atau dimarahin? Karena ya komplain atau dimarahin itu lumrah ya. Kalau sales mungkin lebih kejam ya, dibanding kita yang ada di office. Nggak kenal waktu ya, Mas ya? Tipsnya nggak boleh baperan sama? Tips supaya nggak baperan, Mas, ketika dikomplain. Gimana nih? Kita tetap service excellent aja walaupun diomel-omelin. Kalau baper itu di dunia sales itu capek, dikit-dikit bikin status nyinyir gitu tuh nggak bagus kalau aku bilang. Nah, saya ada di kontak Mas Patra, saya jarang banget bikin status yang galau-galau apa gitu. Orang statusnya jualan mobil, kontak saya gitu. Maki-maki sama konsumen, terus aku bikin status atau enggak lambang guguk atau lambang singa marah gitu, enggak. Dan itu harus keluar, harus dari inner ya, harus benar dari dalam itu, enggak, pokoknya harus dilawan dan harus punya prinsip, gue nggak boleh baper. Untungnya apa? Emang semua masalah beres? Enggak kan? Jadi perjalanan yang aku alami itu udah kayak roller coaster, jadi udah badainya itu maksudnya bahwa ini itu real in the world gitu, bukan real life, bukan saya siapa tuh ngomong tuh enggak, karena dulu saya tahu Pak Fatra juga udah pernah datang ke kampung saya bikin ibaratnya yang notabene rumah saya tadinya reot, saya bikin ya jauh lebih layak buat orang tua gitu ibaratnya. Ya gitulah perjalanan hidup, pokoknya nggak boleh baper, itu harus inner ya, harus keluar dari diri. Terus service excellent itu tanpa disuruh, kamu memang harus melakukan untuk itu. Terus apalah ya, aku bilang tuh lebih cenderung ke care ya. Kira-kira kalau kamu ada teman, ada yang lain care, itu seneng nggak? Itu sama aja dengan customer, kita jauh lebih care. Selamat ulang tahun Bapak. Mungkin kalau orang yang nggak kayak gitu, orang yang nggak demen diucapin kayak gitu, ini gini banget gitu. Tapi di sisi lain coba ambil nilai positifnya gitu. Mereka akan inget kok, saya bilang service excellent bukan hanya ngomongin tentang mobil, kita ngalor ngidul, pokoknya gitu, upgrade your mind, baca isu-isu terkini.
supaya kita masuk dan kita maksudnya nggak kuper gitu loh. Jadi cuma hanya otomotif toh gitu tuh enggak kayak gitu. Ya harus inner ya, harus keluar dari dalam untuk itu. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi nih, saya kasih ini dulu ya, apa namanya, gambar-gambarnya si Mas Hamdi ketika mendapatkan penghargaan nih. Nah, ini bisa dilihat. Wah, ini Mas bisa dilihat nih ada yang ini masih kurus nih. Ini udah agak gemuk nih, kalau udah platinum duitnya banyak nih ya. Baju merah 2014. Ya, ini belum kenal McD nih. Ini baru kenal apa namanya Louis Vuitton, apalagi tuh macam-macam, Balenciaga nih kayaknya nih paling platinum nih ya. Oke, Mas, ini terakhir aja gitu ya. Tadi kan sudah sempat, mungkin ada yang mau nanya, silakan di chat atau langsung ya. Nah, seperti yang saya katakan di pamflet kita, itu di flyer kita, itu adalah karakter ya. Yuk kenalin karakter kamu. Nah, teman-teman bisa juga mengenali karakter masing-masing. Itu di sini saya kasih linknya ya. Jadi teman-teman bisa isi sendiri linknya itu melalui via karakter. Sebentar, saya stop dulu. Jadi teman-teman ini berguna juga nih untuk mengenali, oh, ternyata saya itu ada 5 keunggulan dan kelemahan-kelemahan saya, 5 kelemahan saya itu di mana gitu ya. Ini saya kasih link nih teman-teman. Jadi silakan Anda isi aja nih kurang lebih 10 sampai 15. Ini isi, ini bukan tugas saya sih, tapi kalau teman-teman penasaran, saya ingin mengetahui karakter saya sebenarnya apa, sebagai penguatan aja. Oh, bahwa saya harus apa namanya? Saya harus di 5 keunggulan saya ini, maka saya harus ngapain, dan 5 kekurangan saya ini, maka saya harus perbaikin. Nah, ini silakan kalau nanti setelah acara ini atau di copy aja via karakter, silakan teman-teman isi gitu ya. Nah, kemarin saya udah sempat ngobrol sama Mas Hamdi, dan Mas Hamdi juga sudah isi karakter yang Mas Hamdi sudah keluar. Nah, tadi dari nilai-nilai ini sebenarnya tertangkap juga nih. Gairah, wow, Mas Hamdi. Tadi ya, ini adalah 5 karakter di mana Mas Hamdi paling unggul gitu ya, 5 yang strength-nya, yang paling kuat gitu ya. Ini yang muncul. Sebenarnya banyak karakternya, ada 24 kalau nggak salah, sampai ke 5 terakhir yang lemahnya. Nah, ini gairah tadi seperti yang Mas Hamdi cerita, menggebu-gebu segala macam gitu ya, dia penuh dengan semangat segala macam, nggak setengah-setengah kalau melakukan itu ya. Ini adalah sesuai Mas Hamdi ya, gairah ini ya. Ini bisa diubah bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Kemudian jujur, nah Mas Hamdi ini tercermin nih kejujuran segala macamnya. Ya, ini apa namanya, Mas Hamdi benar-benar Mas Hamdi lah. Tekun. Nah, ada kata-kata tekun. Dari tadi berbicara tekun, saya harus menyelesaikan pekerjaan yang dimulai gitu ya, tepat waktu segala macam, terus saya harus ngejar customer segala macam. Nah, ini adalah nilai-nilai yang dirasa Mas Hamdi sesuai gitu ya, dan Mas Hamdi juga mengakuinya. Ini 5 ini nih. Kalau keadilan ya itu nanti urusan Mas Hamdi sama anak buahnya biasanya yang tahu nih ya. Adil nggak nih bos gue? Nah, itu ya. Kemudian bersyukur itu ya tadi ibunya ya, saya selalu ngomong tadi berbicara ya, ibu saya support system segala macam, dengan Tuhan segala macam, itu kan sebenarnya apa namanya, ada gambaran rasa bersyukurnya tuh ya, begitu kurang lebih teman-teman. Ini teman-teman bisa coba ya di rumah sendiri gitu ya, melihat oh karakter saya tuh sebenarnya seperti apa sih, coba isi segala macam apa namanya, oh karakter saya ternyata yang kuatnya itu 5 itu ini, kemudian yang lemahnya ini, maka saya harus ngapain. Nah, itu terserah teman-teman. Oke, mungkin mengingat waktu sudah 11:30, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman semua? Tadi ada pertanyaan tuh Pak, yang terakhir Pak, apa Pak? Konsisten apa? Oh, bagaimana caranya menjadi sales yang konsisten, mencapai target terus setiap bulannya? Wah, luar biasa nih. Saya tambahin sedikit ya. Semoga karena kita tadi rada telat ya Mas Patra ya untuk mulainya, telat hampir setengah jam. Bagaimana cara jadi sales yang konsisten ya? Ya, gimana Mas? Pencapaian Mas kayaknya nggak turun-turun deh. naik terus. Ya. Pernah di posisi
sebenarnya dari tadi nggak ada yang nanya sih, nggak ada yang nanya itu ya. Ketika kok itu di Daihatsu ketika jadi sales head kenapa di merek lain gitu, nggak ada pertanyaan itu. Karena saya perjalanan, saya orangnya jarang hobi pindah-pindah kerja. Dulu di bank 4 tahun, di Daihatsu 10 tahun, dan sekarang di Suzuki jalan 2 tahun. Nah, pertanyaan dari Pak Ari Pratama ya Mas Ari. Jadi gini, kita ibaratnya sales itu menerapkan sebuah ketika awal bulan kita di setting target misalnya mau jual berapa, ibaratnya 10, 5, 7. Emang kita bakal tahu kita bisa nyampe kayak gitu tanpa disadari. Yang kita lakukan apa? Ya kita bekerja, kita follow up prospek kita datengin konsumen kita. Ibaratnya gini, saya ngambil contoh. Ibaratnya saya ngambil contoh begini. Kita hari ini mau bekerja, tapi tiba-tiba hujan. Emang kita ada yang tahu? Nggak ada kan? Tapi minimal kita udah punya plan untuk kita datang ke sebuah pekerjaan nggak? Misalnya kerja, tapi tiba-tiba di tengah jalan hujan. Nah ibaratnya gini, kita harus punya mindset. Gue mau jualan, ibaratnya gue mau jual 9, gue mau jual 5, gue mau jual 5, mau jual 10. Nah, cara supaya bisa konsisten gimana? Nah, itu yang nggak gampang sebenarnya. Karena sales itu bukan mayoritas ya. Cuma yang saya kenal itu masih layaknya Coca-Cola. Kadang shoot, sodanya habis turun. Shoot, sodanya habis turun gitu ibaratnya. Nah, kadang tinggi, kadang di bawah. Nah, supaya bisa gelombangnya itu kayak ibaratnya kayak angin ibaratnya kayak laut, itu juga harus kita maintain. Harus kita maintain. Kamu punya customer A kamu merasa klop, tapi dia nggak ada butuh. Kalau naik deh ke Monas, ibaratnya karena aku di Jakarta ya, naik ke Monas, kamu lihat Jakarta dari kanan kiri, dari north west south east, kamu lihat marketnya begitu luas. Jadi jangan pernah berpikir bahwa market tuh cuma itu aja. Tuh jangan pernah. Kebetulan ini Pak Ari Pratama itu sales Honda ya. Sales Honda nih Pak Ari ini sales Honda, dia di Jawa Tengah, Keduh. Jadi Pak Ari ini jangan berprinsip marketnya itu cuma di Purworejo aja ya Pak ya. Jadi ada Wonosobo, ada Magelang, ada Jogja. Sekali mainlah ke sana kemari gitu. Jadi ibaratnya supaya stabilnya gimana? Ya gue harus ketemu banyak orang. Dari ketemu banyak orang gue punya link bisa membuahkan hasil gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Retentionnya tetap harus terus berjalan. Retentionnya harus tetap berjalan. Dari pecah telur nanti akan lama-lama akan ngegulung. Dan seterusnya seperti itu. Ya, oke. Oke, Mas, mungkin cukup ya Pak Ayi. Ada satu lagi pertanyaan. Tapi yang datang di sini luar biasa ya. Ada bos Auto 2000, ada bos Honda ya. Biasanya ada bos Wuling juga tuh. Oke, Mas Hamdi, ini izin bertanya bagaimana trik memanage pekerjaan, mengingat catatan alarm atau pengingat, sehingga menghasilkan servis yang excellent. Gimana nih Mas, atur kerjaan nih? Ya, jadi gini, nge-freeze ya? nah itu Ya gimana Mas? Tadi sempat putus. Halo. Ya, gimana Mas? Tadi sempat putus. Gimana caranya? Oke, jadi gini teman-teman, saya punya saya selalu bikin namanya sebuah catatan. Saya selalu punya catatan, dan itu mungkin orang dengan sekarang gampang versi adalah gadget. Mungkin boleh dikatain jadul, whatever you say, gitu. Loh, ini kan gue punya service excellent. Ibaratnya sekarang saya sudah jadi sales head, tapi kira-kira konsumen masih nggak minta dibantu dilayani saya?
Dan itu masih saya buktikan gitu. Masih orang belum tentu dengan dilayani orang lain atau sales saya cocok. Jadi ibaratnya gini, terima kasih pertanyaannya Pak. Otak kita itu pasti ada yang namanya lupa, lelah, letih, capek. Cuma satu hal, kita harus belajar bahwa memulai sesuatu untuk sebuah catatan itu juga ngelawan rasa malas juga mungkin rada berat gitu. Tapi satu hal untuk yang kita cuma bisa remind ya kita harus punya catatan. Kita harus punya catatan untuk itu gitu. Nggak semua bisa di handphone jatuh hilang. Udah ya, let's say kalau misalnya di connectin ke Gmail mungkin kontak-kontak bisa balik, tapi kan catatan yang lain belum tentu. Tapi satu hal mau dikatain jadul juga bodoh amat, tapi ini beneran catatan itu yang memang catatan itu yang memang benar-benar bikin kita pengingat gitu teman-teman. Oke ya. Oke, mungkin itu saja Mas Hamdi, mengingat waktu juga sudah siang gitu ya. Mungkin terima kasih untuk Mas Hamdi sebagai narasumber. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman, adik-adik saya ini. Kemudian senior saya Bu Heti, thank you semuanya sudah bisa join. Terima kasih Mas Aib Atama yang sudah bisa bergabung di acara sharing session ini. Jadi semoga teman-teman ini semoga menginspirasi teman-teman semua ya, meskipun kita beda background ya Mas ya. Mas di sales, kami di farmasi gitu ya. Semoga bisa menginspirasi nilai-nilai yang Mas tadi sudah ungkapkan, bisa kami terapkan juga di perusahaan yang kami sedang jalani seperti itu ya Mas. Terima kasih Mas Ruhin Hidayat juga ini sebagai rekannya Mas Hamdi gitu ya. Saksi hidup ya Mas tadi Mas bilangnya, sudah bisa bergabung. Itu aja, mungkin boleh buka kamera untuk berfoto sebagai dokumentasi. Jangan lupa tadi absen ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Kemudian nanti jangan lupa absen. Udah itu aja sih. Nah, sama nanti saya kasih EAP evaluasi ya. Ya silakan dibuka kameranya untuk kita berfoto untuk sesi terakhirnya. Terima kasih teman-teman. Ya, ada lagi yang mau buka kamera? Ya, oke, ada lagi yang mau buka kamera? Kalau tidak ada, saya lanjut aja untuk berfoto. Oke, ya silakan. Ya Mas Daniel, thank you. Ya Akbar, ada lagi yang ingin buka kamera? Mas Patra. Ya. Ya, sorry sedikit. Kemarin ada sempat note untuk bawa sesuatu. Nah, ya. Cuma ini menurut aku ini sedikit paling kurang lebih sekitar 3 menit ya. Ini menurut aku paling pesan karena saya orang dari orang kampung yang notabene tidak pernah tahu luar negeri itu kayak gimana. Cuma ini adalah pada saat itu saya bawa ini benar-benar, dan ini pencapaian tertinggi saya itu adalah achievement 2013. Achievement 2013 dan awarding serta rewardnya itu di 2014 saya bisa mampu jual 189 unit dan pasca itu saya juga nggak bisa tembus segitu. Makanya ini adalah perjalanan yang ini adalah kemarin Pak Patra bilang saya bawa ini adalah pertama kali saya landing di luar negeri. Saya di hotel langsung sujud syukur. Saya mendarat di Dubai pada saat itu. Ini adalah menurut saya yang paling terkesan, dan ini menurut saya adalah luar biasa karena pencapaian seumur hidup saya, dalam artian saya selepas dari itu saya belum bisa mencapai penjualan sampai 189 unit satu tahun. Itu adalah pencapaian tertinggi menurut saya. Maka ini sengaja saya bawa. Semoga teman-teman satu hal, entah dimanapun berkarya, dimanapun berkarya harus tetap bersyukur dalam artian disyukuri karena orang lain pun pasti banyak menginginkan posisi-posisi seperti kalian, bukan hanya di dunia sales atau istilahnya di admin atau di HRD atau dimanapun. Bersyukur untuk kita masih punya pekerjaan, dan satu hal target ke depan saya semoga bisa kecapai, dan next level maybe 3 atau 4 tahun lagi saya ingin jadi sebuah kepala cabang, entah brandnya apa, tapi yang terdekat saat ini adalah itu. Dan luar biasa.
Satu hal bahwa nilai yang saya terapkan bahwa ketika kita pulang kerja, lihatlah sekeliling kita, keluarga, baik orang tua ataupun anak istri gitu, ada orang lain yang harus kita perjuangkan, dan itu bikinlah mereka wow memiliki Anda. Ya, itu aja. Thank you. Closing statement-nya. Saya juga sekarang kepala cabang Mas, mobil Mas, tapi mobilnya Hot Wheels. Ya, jadi situ kalah banyak Hot Wheels sama saya. Oke, kita berfoto dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita berfoto terlebih dahulu. Kalau nggak ada yang bisa yang buka kamera, saya langsung ya. Oke, ya dibuka Mas Ai, terima kasih. Oke, saya berfoto. Ya. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih untuk sharing yang bermanfaat. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah datang, sudah bergabung, apapun itu profesinya. Seperti yang closing statement tadi Mas Amdi. Tetap semangat, sukses. Terima kasih, bye-bye. Thank you semua. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Saya N ya.